Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kami dari tim pengerjaan tugas UAS, tugas akhir dari PBO2. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Juli Wahyudi dan teman saya Devin Dikti dari kelas A reguler malam semester 7. ya, semester 7. Akan memaparkan hasil diskusi dan hasil pengerjaan kami, dan nanti kami akan memaparkan sedikit rancangan program yang kami buat, yaitu tentang program absensi. Ya, program absensi. Ya. Berikut nanti kita simak bersama-sama cuplikan dalam video ini. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang programnya. Di sini kami mengambil program aksen, yaitu tentang absensi karyawan. Nah baik, sebelumnya ini tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk informasi aja bahwa saya dan teman saya, partner saya, program ini kami download ya dari internet. Nah ini linknya program absensi dengan DLP HTML. Ya silakan dicatat kalau memang perlu ya, buat belajar juga, bahan belajar juga ya, kita sama-sama belajar. Nah ini tampilan awalnya. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan apa yang ada di sini, komponen-komponen apa saja. Di sini ada label, di sini ada edit. Ini juga nih ada bagian-bagian terpenting untuk mengkoneksikan database dengan program DLP-nya ya. Nah ini ada button untuk perintah-perintahnya ya, menampilkan apa, cetak, keluar ya, seperti itu. Nah ini ada DB grid-nya ya, untuk menampilkan data dari database-nya gitu. Nah, ini yang paling penting sih sebenarnya, ada connection ya. Ada connection, kemudian ada connection, kemudian ada query, ada data source juga ya. Nah di sini ada query-nya, kita menggunakan 4 query. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu database-nya. Nah ini database yang sudah kami siapkan ya, tabel karyawan, kemudian ada tabel absennya. Nah ini tabel karyawan, data-data karyawan gitu. Di sini ada nick, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, status. Ini statusnya aktif atau enggak aktif begitu ya. Itu perlu juga karena khawatir udah nggak aktif tapi masih bisa absen gitu. Kan aneh juga. Ya, nah ini tabel absennya. Kemudian kita save dengan nama absensi. Nah, kita masuk ke sini lagi. Nah untuk connectionnya memang ada 2 cara yang sudah kami pelajari ya. Menggunakan ODBCAD ya, biasa dari administrative tool ya, dari control panel, kemudian kita search administrative tool, klik gitu kan, masuk, atau bisa juga melalui local disk C. Kemudian ada folder Windows, terus syswow ya, folder syswow, baru kita cari ODBCAD gitu ya, 32 misalnya, kalau 32 bit. Kalau di scroll kan kebanyakan ya, jadi search aja ODBCAD. Di situ sudah disiapkan ya oleh Windows-nya. Tapi di sini kita menggunakan connection string ya di sini. Dia menggunakan cara seperti ini. Sudah kami siapkan ya tutorialnya. Jadi pertama-tama yang terpenting database-nya udah disiapkan menggunakan database access ya. Sebenarnya banyak sih, ada database SQL juga bisa ya. Tapi kita menggunakan database access karena memang kenapa nih? Ya kami belajarnya itu gitu. Betul. Yang kita persiapkan adalah grid ya, DB grid ya, untuk menampilkan datanya. Ada di data control ya, kemudian nah ini Ado connection, Ado query ya, sama data source ada di Ado ya. Kalau seandainya data source-nya itu ada di data access. Nah, kalau seandainya itu udah ditampilkan semua ya, udah dimasukkan ke semua ke form, baru kita mengkoneksikan database-nya. Nah, klik dulu Ado connection-nya, kemudian connection string ya. Nah, ada 3 hal yang paling perlu kita perhatikan nih, dipanahin Ado connection string sama connected-nya dan login prompt. Ya, Ado connection string, kita pertama klik dulu Ado connection string ya, 3 titik ini. Nanti masuk ke tampilan ini, form ini, data link properties, provider, Microsoft Jet 4.0 oleh DB provider. Ya, kemudian baru kita search ya database-nya. Database-nya ada di mana nih simpennya? Nah, di sini data sekolah DLP7 connection database mahasiswa.
Nah, kalau seandainya udah ketemu, tinggal tes connection. Kalau seandainya muncul sukses, ya berarti kita berhasil. Kalau unsuccess, berarti ya gagal gitu ya. Ya, kemudian setelah itu yang tadi itu ya ada 3 hal yang perlu diperhatikan ya di object inspector tadi. Yang pertama, login prompt dari true menjadi false kita ubah. Kemudian ada tulisan connector tadi ya, dari false menjadi true. Nah, kalau seandainya udah benar berarti settingannya ya udah berhasil gitu ya. Nah, ini connectornya kita jadi true, login promptnya jadi false, supaya iya nggak perlu login lagi gitu ya. Kemudian ke Ado Query, lihat object inspector. Nah, ini object inspectornya Ado Query. Nah, ini nanti aktif jadi true, connectionnya masuk ke Ado Connection 1 ya. Ado Connection 1 tuh yang tadi udah dikoneksikan dengan database. Sebenarnya bisa dirubah namanya, tapi nama awal aja ya biar gak bingung juga teman-teman ya, itu baru awal-awal ya. Ado Connection 1 ya. Kemudian di sini juga SQL stringnya ya, ini bebas sih sebenarnya. Select bintang form, nama tabelnya apa ya. Misalnya nama tabelnya tabel mahasiswa gitu kan, ini kan cuma ada satu tabel gitu ya. Nah, kemudian ada data source-nya nanti di sini ada query 1 ya, jadi ini sering terhubung nanti namanya data source. Nah, kemudian DB grid, nah untuk menampilkan datanya, jadi apa yang ada di tabel database itu ditampilkan di programnya, tampilkan nanti di data source di DB grid ini melalui data source ya. Nanti di sini data source 1, jadi saling terhubung. Begitu udah di-run nanti tampilannya seperti ini. Ini ada connection, ini data source-nya, ini query-nya. Ini ada connection, ini query, mohon maaf, dan ini DB grid-nya. Jadi nanti saling terhubung. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, kita kembali ke tampilan ini tampilan awalnya ya. Nanti pada saat di-run akan tampil seperti ini. Nah, kemudian Ado Query kok bisa ada 4 nih, karena kita ngambil beberapa data ya, data dari 2 tabel gitu ya, dan ada fungsinya masing-masing. Ini Ado karyawan ya, kemudian ini ada Ado tampil, nah ini ada Ado simpan, Ado Ado cari. Jadi nanti Ado kalau Ado karyawan kan ada beberapa field yang nggak ada di absen ya, jadi nanti kita bisa tampilkan di sini. Kayak nama karyawan di absen nggak ada, tapi bisa tampil karena emang ada Ado karyawan itu, kita ngambil nama karyawannya. Kemudian di sini juga ada form list karyawan. Nah, ini nanti kita bisa cari data karyawan. Ya, nanti ada karyawan siapa aja gitu ya, melalui tombol show all ini ya. Nah, ini data source 1. Nah, ini Ado query-nya kita namakan Ado list. Ini tombol cari, misalnya kita mau nyari apa gitu, nicknya apa. Kemudian kita juga ada menu ya. Ini untuk menampilkan laporannya. Report per employee, kemudian dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Ya, baik, langsung saja kita coba run ya, supaya jelas seperti apa programnya nanti dijalankan. Ya, oke, kita langsung run saja. Di sini tampilan awal ya seperti ini. Kemudian di sini ada ID employee. Jadi nanti kita tinggal masukkan ID employee kita saja. Ya, kalau hafal ya. Biasanya rata-rata kalau ID employee mungkin hafal lah ya, nick karyawan gitu. Jadi untuk absen, kalau seandainya nggak hafal gimana? Ya nanti kita search aja di sini. Search ya maksudnya. Employee. Nah, kita bisa search by nick atau nama gitu kan. Misalnya namanya Davin. Cari, nah muncul di sini gitu ya. Kalau seandainya kita search by nick gitu kan, bisa juga 70277. Nah, ini Resti Ayu gitu ya. Nah, di sini juga kalau seandainya absen gak bisa 2 kali ya. Tadi nama Davin Dikti nggak bisa absen lagi karena hari ini udah absen. Jadi memang kan kerja pun kita absennya cuma sekali kan ya, nggak 2 kali. Kalau seandainya lanjut pun absennya cuma sekali, overtime gitu ya, absennya cuma sekali. Jadi nanti kita masukin yang belum absen. Tadi yang udah absen kan nick 69 dan 74 ya. Nah, kalau 77 belum ya kita masukkan aja nick ini.
Nah ini datanya Resti Ayu perempuan Serang. Nah ini tanggal lahirnya Citangkil ya, berarti ini ya. Oke, 77 kita tinggal input di sini 170 277 kemudian enter. Nah status aktif, kalau status aktif berarti dia bisa absen. Kalau seandainya nggak aktif berarti dia nggak bisa absen, karena ya berarti udah di cut gitu kan, udah dipecat gitu ya, makanya nggak bisa absen. Nah di sini karena aktif jadi bisa absen. Nah ini masuk misalnya pulang ya, jam pulang gitu ya. Kalau izin ini ada keterangan, tulis izinnya kenapa apa gitu ya, misalnya mengantar nenek gitu ke bandara atau mengantar orang tua haji, misalnya sakit apa gitu ya, ada keterangannya di sini, nanti baru muncul di sini gitu ya. Masuk absen. Nah di sini ada datanya, absen masuk tanggal jam sekian gitu ya. Nah ini jamnya nih jam update ya, jadi date time-nya itu time-nya itu now gitu ya, jadi jam sekarang, sama tanggalnya juga tanggal sekarang. Nah kemudian absen pulang ya, dengan nick yang sama tadi 170 277 enter, aktif, absennya pulang, jangan lupa kita klik absen. Nah ini berubah dari 39 ke 40. Oke, itu seperti itu. Kemudian ada form cetak. Jadi nanti kita mencetak absensi karyawan ya, per karyawannya gitu, rekap per karyawan, range date-nya dari tanggal berapa ke tanggal berapa gitu. Soal bisa lah, soal semuanya gitu. Saya deh 170 274. Nah ini datanya, preview, klik preview. Nah ini tampil laporannya. Di sini ada laporan absensi karyawan ya. Nama karyawan Davin Dikti. Nah ini tanggal absennya tanggal 22 sampai tanggal 25, ini jamnya. Nanti kalau print tinggal print gitu ya. Ini save reportnya. Nah seperti itu. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk programnya ya. Kalau seandainya teman-teman butuh ya silakan teman-teman download di sini ya. Di sini ada data programnya. Kalau seandainya nanti pada saat tiran gagal atau belum berhasil gitu ya, belum terkoneksi databasenya, tapi harusnya udah sih karena dia EPPPet ya. Jadi udah otomatis cuma ngebaca nama databasenya, dan upayakan nanti tidak ada dua nama yang sama gitu. Kita menggunakan databasenya absensi ya, di aksesnya absensi.mdb gitu ya. Nanti jangan ada absensi yang lain gitu dengan file yang sama, nanti mungkin dia ngebacanya ambigu lah, ada double gitu ya, seperti itu. Insyaallah lah berhasil. Kalau seandainya belum berhasil bisa hubungi kami juga gitu ya. Kalau enggak nanti di situ juga ada kontaknya ya. Paling ya nanti ada fee-nya gitu kan untuk ini. Jadi ya kalau ada apa-apa boleh bertanya. Ya, itu dia hasil pengerjaan kami. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat ya. Amin. Yang menonton. Terima kasih dari kami. Ada penyampaian lagi? Cukup lah. Ya, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.